Perkenalkan saya Juan Bulanae dengan NIM 250101089. Saat ini saya akan membuat tugas dalam membahas satu topik dalam mata kuliah sejarah gereja, yaitu Gereja Abad Pertengahan. Dan dalam video ini saya akan membahas 4 pokok utama, yaitu pertama, kekristenan di Eropa, kemudian relasi gereja dan negara antara paus dan kaisar, kemudian ada spiritualitas dan gerakan monastik, kemudian dinamika kekuasaan dan reformasi internal gereja. Nah, saya berharap melalui pembahasan ini kita dapat memahami bagaimana gereja pada abad pertengahan berkembang menjadi lembaga yang sangat berpengaruh, bukan hanya dalam kehidupan rohani, tapi juga dalam bidang politik, sosial, tapi juga pendidikan. Nah, pertama-tama perlu kita ketahui bahwa pada abad pertengahan berlangsung sekitar tahun 500 sampai 1500 Masehi. Masa ini dimulai setelah runtuhnya kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Ketika kekaisaran runtuh, Eropa mengalami kekacauan politik, sosial, dan juga keamanan. Tidak lagi pemerintah pusat yang mampu mempersatukan masyarakat. Kemudian dalam situasi seperti itu, gereja tampil menjadi lembaga yang paling stabil. Gereja bukan hanya memberikan pelayanan rohani, tapi juga memberikan tempat masyarakat mencari perlindungan, pendidikan, hukum, bahkan identitas bersama. Karena itu, gereja memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Eropa. Namun, perlu kita ketahui bahwa di balik kejayaannya, gereja juga menghadapi berbagai persoalan. Di antaranya seperti perebutan kekuasaan, kemerosotan moral, serta kebutuhan akan reformasi internal. Nah, semua hal tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah gereja abad pertengahan. Kemudian yang pertama kita masuk dalam kekristenan di Eropa. Nah, setelah kekristenan di Eropa ini, itu ada setelah kekristenan Romawi Barat runtuh. Gereja menjadi satu-satunya institusi yang tetap memiliki struktur yang kuat. Paus di Roma mulai mengambil peran penting sebagai pemimpin masyarakat. Pada masa ini, banyak suku bangsa barbar seperti Frank, Goth, dan bangsa-bangsa Jerman lainnya mulai menerima kekristenan. Salah satu peristiwa penting dalam abad pertengahan ini yaitu Raja Clovis dari bangsa Frank dibaptis pada tahun 496 Masehi. Peristiwa ini menjadi titik awal penyebaran kekristenan secara luas di Eropa Barat. Selain itu, Paus Gregorius Agung mengutus Agustinus ke Inggris untuk memberitakan Injil. Melalui berbagai misi tersebut, kekristenan semakin berkembang dan menjadi agama yang dominan di Eropa. Selanjutnya pada tahun 800 Masehi terjadi peristiwa yang sangat penting. Perlu kita ketahui bersama, yaitu penobatan Charlemagne atau Karel Agung sebagai Kaisar Romawi Suci oleh Paus Leo yang ketiga. Teman-teman, peristiwa ini menunjukkan bahwa gereja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Seorang raja dianggap sah memerintah apabila memperoleh pengakuan dari gereja. Pada masa pemerintahan Charlemagne juga berkembang pendidikan, seni, arsitektur, penyalinan Alkitab, serta sekolah-sekolah katedral. Namun, setelah Charlemagne meninggal, Eropa mengalami perpecahan. Serangan Viking, Makyar, dan Saraken membuat keadaan semakin tidak stabil. Kemudian teman-teman, pada abad yang ke-10 bahkan muncul masa yang disebut sebagai abad kegelapan kepausan. Ketika jabatan gerejawi diperjualbelikan, muncul praktik simoni, nepotisme, dan campur tangan raja dalam pengangkatan uskup. Keadaan inilah yang kemudian melahirkan berbagai gerakan pembaruan dalam gereja. Kemudian teman-teman, kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu relasi gereja dan juga negara. Nah, hubungan antara paus dan kaisar merupakan salah satu isu paling penting sepanjang abad pertengahan. Hubungan tersebut didasarkan pada konsep dua pedang. Nah, pedang pertama adalah pedang rohani yang dipegang oleh paus, sedangkan pedang kedua adalah pedang duniawi yang dipegang oleh kaisar. Masalah muncul ketika kedua pihak sama-sama merasa memiliki kekuasaan tertinggi. Tapi pada awalnya hubungan mereka sangat baik. Contohnya ketika Paus Leo III menobatkan Charlemagne menjadi Kaisar Romawi Suci. Paus membutuhkan perlindungan militer, sebaliknya Kaisar membutuhkan legitimasi dari gereja. Namun kerjasama tersebut berubah menjadi konflik. Konflik terbesar itu dikenal sebagai kontroversi
investitur. Masalah utamanya adalah siapa yang berhak mengangkat uskup. Kaisar merasa mempunyai hak tersebut karena uskup juga mengelola wilayah kekuasaan. Sebaliknya, Paus berpendapat bahwa pengangkatan uskup hanya boleh dilakukan oleh gereja. Nah, konflik mencapai puncaknya ketika Kaisar Henry keempat dikucilkan oleh Paus Gregorius ke-7. Henry akhirnya datang ke Canossa dan memohon pengampunan kepada Paus. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan kekuasaan rohani atas kekuasaan politik. Konflik akhirnya diselesaikan melalui Concordat Worms tahun 1122 yang membagi kewenangan antara gereja dan juga negara. Peristiwa ini menunjukkan bahwa hubungan gereja dan negara selalu dipenuhi kerjasama sekaligus juga persaingan. Kemudian kita akan masuk dalam spiritualitas dan gerakan monastik. Selanjutnya, ketika gereja mulai semakin dekat dengan kekuasaan politik, muncul kelompok-kelompok yang ingin kembali hidup sederhana sesuai ajaran Kristus. Kelompok tersebut dikenal sebagai kaum monastik atau para rahib. Tokoh penting pertama adalah Antonius Agung. Ia meninggalkan kehidupan duniawi dan hidup sebagai pertapa di padang gurun. Tujuannya adalah mencari Allah melalui doa, puasa, dan kehidupan yang sederhana. Kemudian muncul Pachomius yang mendirikan komunitas biara. Para rahib hidup bersama, bekerja bersama, berdoa bersama, dan bahkan saling melayani. Perkembangan berikutnya dipimpin oleh Benedictus dari Nursia. Ia menyusun aturan hidup yang terkenal dengan semboyan ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Biara-biara Benediktin menjadi pusat pendidikan pertanian, kesehatan, penyalinan Alkitab, dan juga pelayanan sosial. Selain itu muncul juga Ordo Cluny dan Ordo Cistercian yang ingin mengembalikan kehidupan biara kepada kesederhanaan. Kemudian pada abad yang ke-13 lahirlah Ordo Fransiskan yang dipimpin oleh Fransiskus dari Assisi. Beliau mengajarkan hidup miskin, melayani orang kecil, dan bahkan mengasihi sesama. Sementara Dominikus Guzman mendirikan Ordo Dominikan yang berfokus pada pendidikan dan juga pemberitaan Injil. Gerakan monastik sendiri itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Ya, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa mereka menjaga naskah-naskah kuno agar tidak hilang. Bahkan mereka juga mendirikan sekolah, merawat orang sakit, tapi juga mereka menjadi contoh kehidupan doa yang mendalam. Karena itu, walaupun gereja mengalami berbagai persoalan, kehidupan monastik tetap menjadi sumber pembaharuan bagi gereja sepanjang abad pertengahan. Kemudian dinamika kekuasaan dan reformasi internal. Teman-teman, pada masa ini gereja mengalami kejayaan, tetapi juga menghadapi berbagai penyimpangan. Beberapa jabatan gereja diperjualbelikan, ada praktisimoni, ada nepotisme. Bahkan banyak pemimpin gereja lebih mengejar kekuasaan daripada pelayanan. Karena itulah muncul gerakan reformasi dalam gereja. Salah satunya adalah reformasi Gregorian yang dipimpin oleh Paus Gregorius yang ke-7. Tujuannya adalah untuk membersihkan gereja dari korupsi dan campur tangan politik. Selain itu, berbagai ordo biara seperti Cluny dan Cistercian juga mendorong pembaruan kehidupan rohani di bidang pemerintah. Juga muncul reformasi. Raja mulai membangun birokrasi yang lebih baik. Kemudian lahirnya sistem hukum nasional seperti common law di Inggris. Kemudian muncul Magna Carta pada tahun 1215 yang membatasi kekuasaan raja sehingga raja tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Namun menjelang akhir abad pada pertengahan gereja mengalami krisis besar. Terjadi pembuangan paus ke Avignon. Kemudian muncul skisma barat ketika ada 2 atau bahkan 3 paus secara bersamaan. Akibatnya kepercayaan masyarakat itu kepada gereja semakin menurun. Ya, situasi semakin buruk ketika terjadi wabah Black Death yang menewaskan jutaan orang. Nah, banyak umat mulai mempertanyakan. Krisis moral dan krisis iman akhirnya membuka jalan bagi lahirnya reformasi gereja pada abad yang ke-16 melalui Martin Luther. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa runtuhnya wibawa gereja bukan disebabkan oleh serangan dari luar, tetapi karena masalah yang berkembang dari dalam tubuh
gereja sendiri. Teman-teman, sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa gereja abad pertengahan itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban di Eropa. Gereja bukan hanya menjadi pusat kehidupan rohani, tapi juga berperan dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, tapi juga ilmu pengetahuan, tapi juga hukum. Di sisi lain, besarnya kekuasaan dimiliki gereja juga membawa berbagai tantangan, ya, seperti penyalahgunaan wewenang, konflik dengan negara, dan kemerosotan moral. Walaupun demikian, melalui berbagai gerakan pembaruan seperti kehidupan monastik dan reformasi internal, gereja terus berusaha kembali kepada nilai-nilai Injil. Sejarah gereja abad pertengahan mengajarkan kepada kita bahwa setiap lembaga, termasuk gereja, harus selalu menjaga integritas, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada firman Tuhan agar tetap menjadi terang bagi dunia. Terima kasih, sekian dari saya.